Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Selamat datang di channel Edukasi Religi. Sebelum kita belajar, yuk kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan membahas 3 sikap atau 3 perilaku yang merupakan sikap terpuji, atau dalam bahasa agamanya adalah akhlakul karimah. Di sini kita akan mempelajari perilaku jujur, santun, dan malu. Dan setidaknya yang kita pelajari di sini adalah pengertian, kemudian penjelasan dari 3 sikap itu, kemudian contohnya dan manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari, khususnya bagi para pelajar. Baik, kita bahas satu persatu. Kita mulai dari perilaku jujur. Jujur adalah berkata dan berbuat apa adanya dan sesuai dengan kenyataan. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang tidak sesuai dengan kenyataan atau kebohongan yang diceritakan atau yang diperbuat. Itu yang disebut dengan perilaku jujur. Nah, kejujuran ini akan membuat hidup kita bahagia dan tentram. Kenapa? Karena tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang ditutup-tutupi dalam berkata maupun berbuat. Kemudian kebalikan dari sikap jujur yaitu curang atau dusta. Dan curang ini atau dusta ini akan merugikan diri kita sendiri. Dalam berperilaku jujur berarti kita sudah meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki akhlak yang agung. Itulah sebabnya beberapa orang jahiliyah pada zaman Rasulullah itu memeluk Islam langsung. Kenapa? Karena Rasulullah adalah orang yang paling jujur ketika itu. Jika seseorang memiliki sifat jujur, maka kehidupan akan berjalan harmonis dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, jika kecurangan ataupun dusta yang merajalela, maka akan terjadi kehancuran dan malapetaka. Wahai para generasi muda Islam yang cerdas, kita harus membiasakan diri dengan sikap jujur dan menjauhi dari perbuatan dusta. Nah, bagaimana cara menanamkan kejujuran dalam diri kita? Yang pertama, kejujuran itu harus dilatih dan dibiasakan. Karena itu merupakan sikap ataupun karakter. Nah, sedangkan dalam membentuk karakter ini tidak bisa dilakukan 1 kali, 2 kali. Jadi harus terus dilatih dan dibiasakan. Kemudian yang kedua, caranya adalah dengan membiasakan diri berkata benar sesuai dengan kenyataan yang ada. Kepada siapapun kita harus berkata benar sesuai dengan kenyataan. Kemudian yang ketiga, latihan jujur, menanamkan kejujuran ini harus dilakukan kapan saja dan di mana saja. Jadi tidak ada batasan waktu dan tidak ada batasan tempat. Dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, maka kita harus menerapkan sikap jujur ini. Nah, kemudian yang keempat, sikap ini harus dibiasakan sejak dini.
Kenapa? Karena kalau kita sudah terbiasa sejak kecil, mulai sekarang kita terapkan jujur, maka seterusnya ini kita akan terbiasa dengan perilaku jujur tersebut. Kemudian apa manfaat sikap jujur? Yang pertama, jujur akan melahirkan ketenangan. Berbeda dengan ketika kita berbohong atau ketika kita menutup-nutupi, maka kita akan selalu teringat takut jika ketahuan. Berbeda dengan kita jika berbicara dengan jujur, maka ini kita akan tenang, tidak ada beban. Kemudian yang kedua, orang yang jujur akan disukai dan dicintai sesama, ini otomatis. Merupakan timbal balik dari perilaku jujur yang langsung kita rasakan. Kemudian jujur akan mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sendiri mencintai orang-orang yang jujur. Dan orang yang berperilaku jujur akan dipercayai oleh orang lain apabila berbicara. Jadi ketika kita menyampaikan informasi, ketika kita berbicara, itu akan langsung dipercaya oleh orang lain. Karena sikap kita jujur. Berbeda dengan jika kita suka berbohong, maka orang lain menganggap semua yang kita sampaikan adalah kebohongan, adalah kedustaan. Contoh sikap jujur. Yang pertama, memberi informasi kepada guru atau teman sesuai dengan kenyataannya. Jadi tidak memberikan informasi yang salah dan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kemudian yang kedua, mengerjakan ujian atau tes tanpa mencontek milik teman. Ini merupakan aplikasi dari sikap jujur. Kemudian yang ketiga, mengerjakan pekerjaan rumah di rumah dengan baik. Jadi bukan mengerjakan PR di sekolah, tapi mengerjakan pekerjaan rumah benar-benar dikerjakan di rumah. Ini merupakan contoh dari sikap jujur. Baik, sikap berikutnya yaitu santun. Apa itu santun? Santun adalah berkata lemah lembut dan bertingkah laku halus atau baik. Jadi dari inti dari keterangan itu, santun itu dibagi menjadi dua, yaitu santun dalam ucapan fil qauli ataupun santun dalam perbuatan fil fi'li. Jadi ada dua kategori santun. Santun dalam ucapan dan santun dalam perbuatan. Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang bersikap santun. Sebagaimana tertuang dalam satu hadis, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sikap yang dicintai oleh Allah, yaitu sifat santun dan malu. Dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya santun dan malu merupakan sikap yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sopan santun itu menjadi hal yang sangat penting dalam pergaulan hidup sehari-hari. Kita akan dihargai, dihormati oleh orang lain itu jika kita bisa menunjukkan sikap sopan dan santun. Kita wajib menerapkan sikap santun dimanapun kita berada, kapanpun kita berada. Di rumah kita harus santun, sopan kepada orang tua kita. Di sekolah kita harus sopan santun kepada bapak atau ibu guru. Kemudian di masyarakat kita wajib bersikap sopan santun kepada semua orang. Contoh sikap santun seperti apa? Contohnya yang pertama, berbicara kepada orang lain, terutama lebih tua dari kita, orang tua, guru, ataupun masyarakat yang lebih tua, dengan bahasa yang halus dan sopan. Hindari perkataan yang tidak sopan, perkataan yang kasar, itu harus kita hindari. Kemudian yang kedua, tidak berteriak ataupun membentak kepada orang lain jika berbicara, yang wabil khusus kepada kedua orang tua kita. Bahkan di dalam Al-Quran Allah sendiri berfirman, wala taqulu uffin, janganlah kamu berkata atau berteriak, apalagi membentak kedua orang tua kita. Itu merupakan suatu perbuatan dosa. Kemudian yang ketiga, mengucapkan salam, assalamualaikum, dan permisi jika berpapasan ataupun bertemu dengan orang lain. Dengan guru misalkan, jika kita berpapasan, kita mengucapkan salam, kemudian sedikit membungkukkan badan kita seraya berkata,
permisi Bapak, permisi Ibu. Itu adalah contoh-contoh sikap santun. Kemudian yang keempat, meminta izin dengan baik kepada orang tua jika akan keluar rumah. Itu juga merupakan perilaku santun. Manfaat sikap santun itu sendiri, yang pertama, akan mudah diterima oleh orang lain. Dimanapun kita berada, jika kita menerapkan sikap santun, maka kita akan mudah diterima oleh orang lain, disegani dan dihormati oleh orang lain. Kemudian akan menunjang kesuksesan kita. Karena kita hidup di lingkungan masyarakat, kita dinilai oleh masyarakat. Maka ketika kita berbuat sikap santun ini sudah melekat pada diri kita sendiri, maka otomatis orang akan menyukai kita, orang akan membutuhkan kita. Disitulah jalan kita akan dipermudah untuk mencapai kesuksesan. Kemudian tentunya yang paling utama, dicintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sifat yang ketiga ataupun sifat yang terakhir di dalam video ini adalah malu. Malu adalah menahan diri dari perbuatan jelek, dari perbuatan kotor, perbuatan tercela ataupun perbuatan hina. Sifat malu itu juga terkadang merupakan sifat bawaan dan juga bisa merupakan hasil dari latihan. Namun untuk menumbuhkan malu itu perlu usaha, perlu niat, perlu ilmu serta pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Malu juga merupakan cabang dari iman. Ada suatu hadis, al-haya'u minal iman. Malu merupakan bagian ataupun cabang dari keimanan seseorang. Dan malu ini merupakan alat yang bisa mendorong kita untuk melakukan kebaikan. Kemudian contoh dari sikap malu. Jadi ini beberapa contoh. Yang pertama, seorang pejabat itu akan melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan menghindari dari perilaku atau dari perbuatan korupsi. Kemudian bagi pelajar misalkan akan percaya diri dalam ujian atau tes dan malu untuk mencontek karena dia yakin dirinya sendiri mampu. Malu jika melihat jawaban teman ataupun mencontek. Ini merupakan contoh sikap malu. Dan contoh yang ketiga, wanita ataupun seorang pria akan senantiasa menutup auratnya di depan seseorang yang bukan muhrim. Jadi di dalam Islam itu memang sudah diatur aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Maka perempuan ataupun wanita yang memiliki sikap malu, dia akan senantiasa menutup auratnya. Dan yang terakhir, apa manfaat dari sikap malu? Manfaatnya yang pertama, mencegah diri kita dari perkataan dan perbuatan yang tercela. Karena kalau sudah kita menanamkan sifat malu, maka perkataan dan perbuatan yang tercela ini pasti akan kita hindari. Kemudian yang kedua, disenangi oleh orang lain yang berada di sekitar kita. Yang ketiga, senantiasa mendorong untuk berbuat kebaikan seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwasannya jika kita memiliki sikap malu, maka ini akan menjadi alat untuk motivasi kita untuk berbuat kebaikan. Karena kalau kita berbuat kejelekan, kita akan malu kepada diri kita sendiri, maka akan muncullah perbuatan baik. Selanjutnya yang keempat, mengantarkan seseorang menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekali bahwasanya orang yang menanamkan sikap malu kepada di dalam dirinya otomatis diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, akan menjadi contoh atau teladan bagi sekitarnya. Ini manfaat dari kita memiliki sikap malu. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua bisa berusaha untuk menerapkan perilaku jujur, santun dan malu dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.